صلوا على النبي. أيوة مرحبا. تفضل. يا أيها مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة. الحمد لله الحمد لله على نعمه المتواترة ونعمه الغامرة وآياته المتكثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الأنتم الظاهرة. أما بعد، حضرات المكرمون المحترمون، سيادة الحبائب وسعادة العلماء والزعماء رحمكم الله، وبالخصوص الخصوص حبيبنا المحبوب سيد الفاضل مربي أرواحنا الوالد الحبيب حسين بن مصطفى البحر، متعنا الله بطول حياته ونفعنا ببركة علومه، آمين آمين يا رب العالمين. وسيد الفاضل حبيبنا المحبوب الحبيب عمار بن عبد الرحمن بن مصطفى البحر، متعنا الله بطول حياته. السيد الفاضل الحبيب عبد الله ابن عمار السجاد، متعنا الله بطول حياته. السيد الفاضل الحبيب علي زين العابدين الجفري، متعنا Allah bitul hayatih. Dan segenap daripada anak-anak Sayyid al-Walid al-Habib Husain bin Mustafa al-Bahar, ada Sayyid al-Habib Khalid al-Bahar, ada Sayyid al-Habib Hamid Lutfi al-Bahar, wa Sayyid al-Habib al-Mahbub Sahib al-Bait al-Habib Huzaifah Ibn Husain Ibn Mustafa Ibn Abdullah Ibn Idrus Ibn Husain al-Bahar, mata'an Allah bitul hayatih. Dan segenap para alim al-ulama, para ustadz, para kiai yang mohon maaf Al-Fajr tidak sebutkan nama antum semua, dan para orang tua, para habaib yang mohon maaf Al-Fajr tidak sebutkan nama antum semua. Namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat Al-Fajr kepada antum semua. Dan kita doakan para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz yang hadir di tempat ini, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Wabil khusus sahibul bait daripada Al-Habib Huzaifah beserta keluarga, semoga Allah berikan keberkahan di dalam hidup beliau dan anak beliau, khususnya Muhammad Dalail Syamil, dijadikan anak yang saleh, anak yang diberikan ilmu yang bermanfaat, menjadi penerus daripada dakwah datuknya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan Habib Huzaifah diberikan taufik wal hidayah, ditambahkan lagi rezekinya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan keberkahannya, dan ditambahkan lagi harimnya. Wah, abang-abangnya pada kubul. Apalagi Habib Muhsin tuh teriaknya, Masya Allah, kayaknya hasud. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini hari kita berkumpul memenuhi undangan daripada Al-Habib Huzaifah beserta keluarga besarnya, yaitu dalam satu acara yang dikatakan walimatul aqiqah, yang mana sudah kita pahami apa itu aqiqah. Di dalam satu kitab dikatakan aqiqah itu bermakna rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir.
hum minal amrad wal asqam, yang mana rambut itu menjadi penyakit, yang apabila tidak dipotong, ya rambut itu akan membawa penyakit buat anak tersebut. Makanya disunahkan ketika akikah itu disuruh potong rambutnya barang sedikit. Buat apa? Membuang penyakit. Yang semoga akikah ini bisa membuang penyakit daripada anak yang dilahirkan tersebut, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Amin amin ya rabbal alamin. Tetapi kalau kita bahas masalah akikah, ujung-ujungnya pasti motong kambing lagi, kan begitu? Makan gebuli lagi, iya, makan sate lagi. Tapi ini hari ini nggak mau bahas masalah akikah. Tetapi yang Anda pengen bahas hari ini as-sa'adah, kebahagiaan yang kita dapatkan pada hari ini. Satu kebahagiaan yang besar yang Allah titipkan buat muka bumi ini, ditambahkan lagi daripada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan bagi kita wahai ahwaliyin, orang-orang ahwal di kalangan para habaib, kecuali satu kebahagiaan rahmat, satu kebahagiaan keberkahan yang kita tunggu pada saat ini, lahirnya daripada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Ibn Ali Al-Haddad di dalam kitab beliau, yang dalam kitab tersebut kitabnya bernama Fusulul Ilmiyah wa Usulul Hikamiyah, beliau menjelaskan apabila lahir ke dunia ini satu zuriyah Nabi, berarti bertambah paku di bumi ini. Ketika paku tersebut tertancap di muka bumi ini, bertambahnya paku-paku dan paku tersebut, maka jauh daripada yaumul qiyamah. Baik minas sa'ah, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, jauh dunia tersebut dari yang namanya yaumul qiyamah. Kenapa? Apabila habaib makin habis, maka kiamat akan semakin dekat. Apalagi ditambahnya orang-orang min bughtil habaib, orang-orang yang membenci kepada ahli baitin Nabi, ini akan menjadi lebih besar lagi. Jadi habaib lahir itu nambah paku di bumi. Kira-kira kalau kiamat masih jauh, senang apa enggak? Senang. Ini habaib nancep lagi di muka bumi. Muhammad Dalail Samil lahir ke muka bumi, menjadi paku di bumi ini agar semakin jauhnya kiamat dari negeri ini. Makanya kalau ada orang benci habaib, benci ahlul bait, ini orang berarti pengen buru-buru kiamat, betul? Betul. Ada gak orang benci habib? Ada gak? Ya. Makanya ingat tahun 80-an Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad ibn Abdul Qadir As-Segaf, beliau pernah ngomong, ya Ahmad, nanti di akhir zaman banyak orang demen sama buah yang harum. Orang banyak suka, banyak senang sama buah yang harum. Buah wangi, dia demen benar sama buah wangi. Tetapi setelah dia makan tuh buah berasa asam. Wanginya dia demen, dia senang sama di buah yang wangi. Dia belum ngerasain tuh buah. Pas dia makan di buah asam. Akhirnya apa? Dicela ya tuh buah. Sambar geledek, buah wanginya enak, baunya wanginya enak, ya tapi rasanya asam. Maksudnya Habib Abdurrahman apa? Sayyidul Walid mengatakan begitu. Nanti di akhir zaman banyak orang cinta Habib karena kehabibannya. Banyak orang cinta Habib karena majelisnya besar. Giliran tuh Habib datang tekaknya, datang halnya empat itu Habib. Habib difitnah, Habib dicaci maki, Habib dijelekin. Banyak yang begitu. Iya. Insya Allah kita jangan sampai kayak begitu. Itu di akhir zaman begitu. Orang demen wangi buah nih, giliran dimakan asem, dicelak-celak tuh buah. Orang banyak kami cinta habaib. Ketika ditanya apakah kau cinta habaib? Ya, aku cinta ahli baitin Nabi. Tetapi nggak pernah mengikutin daripada jalannya tariqah daripada Sayyidina Muhammad dan jalan yang diambil sama ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, berapa banyak orang NU ngomong cinta habaib, betul. Tetapi cintanya milih-milih. Cinta Habib, cintanya
milih. Kalau Habib teman sama dia, kalau Habib mendukung jalan dia, dicintai tuh Habib. Giliran Habib yang nggak cinta, nggak mendukung jalan dia, tuh Habib dimusuhin. Ada nggak begitu? Ada. Namanya akhir zaman. Orang demen buah wangi buahnya, ya, cuman nggak demen rasa asamnya. Ana punya abah, Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Abdurrahman Al-Kab, guru ana. Beliau mengatakan apa? Mat, lo kalau dekat habaib, lo kalau ikut habaib, ya kudu banyak-banyak sabar. Kenapa? Sebab kalau ngikut Habib ujiannya berat. Ujian sombong ada sama ente. Ujian pegel ada sama ente. Sebab yang namanya Habib sering muji kita. Cuman orang yang ikut Habib nggak pernah diuji, ikut Abeh doang. Datang dikasih duit, datang dikasih duit, net aja net. Giliran nama duitnya pada demen, giliran nama pengajian pada demen, dikasih berkat pada demen, giliran aja Abeh ngomel, kabur. Ini namanya murid sambar gledek. Cintanya cinta palsu. Kalau antum cinta sama habaib, jelek buruk habaib, antum mesti jalani. Jelek buruknya habaib, ente mesti ikutin. Kenapa? Ikut Habib berat. Sebab kenapa? Habaib ini paku, yang namanya paku pasti tajam. Kalau dia nancep susah dicabut. Ente ikut Habib jangan senengnya doang. Tuh Habib punya majelis gede, tuh Habib punya murid banyak, tuh Habib terkenal, yang dideketin. Giliran Habib yang agak tenar disepelein. Terus ente ngomong aku cinta Habib. Kalau ente cinta sama Habib masih milih-milih, berarti cinta ente parah. Kalau benar-benar cinta Habib, siapapun itu Habib, mau terkenal, mau nggak terkenal, mau punya ilmu, nggak punya ilmu, tetap ente mesti deketin dan hormatin dengan kehabibannya. Sebab kenapa? Di dalam dirinya, di dalam jasadnya terdapat darahnya Sayyidina Muhammad. Jadi berat. Ikut habaib itu berat, ujiannya banyak. Makanya Rasulullah SAW ketika Rasulullah di haji terakhir, di akhir haji wada'nya, Rasulullah berkumpul di satu tempat yang disebut Ghadir, tempat yang mata airnya begitu banyak. Apa? Di tempat itu Rasulullah diturunkan satu ayat yang dikatakan ayat itu qul la as'alukum alaihi ajra. Dikatakan ya Muhammad, katakan kepada mereka bahwa engkau tidak mengharapkan balasan dari mereka. Tetapi apa yang diminta Allah Subhanahu wa taala? Illa mawaddata fil qurba, kecuali kalian wahai umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah enggak pernah minta duit sama ente. Rasulullah enggak pernah minta bagian harta dari kalian, tetapi Rasulullah yang minta cuma satu, al mawaddah fil qurba, mencintai, menjaga, menghormati daripada keturunannya Nabi Muhammad. Beruntung orang yang dekat sama habaib, beruntung orang yang dekat sama ahli baitnya Nabi Muhammad. Siapa orang yang benci kepada ahli baitnya Nabi Muhammad, maka jangan harap orang itu bisa berkumpul dengan Sayyidina Muhammad di dalam surga. Kalian yang mengaku bahwa kalian ini pencinta para habaib, tetapi kalian tidak pernah mengikuti jejak-jejak habaib. Kalian tidak pernah hadir di majelis habaib. Kalian tidak pernah duduk bersama habaib. Kalian terdapat kebencian terhadap perbuatan seorang habaib. Maka jangan harap kalian bisa berkumpul bersama dengan datuknya Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beruntung ada orang tua kita, guru kita, Sayyidul Walid Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar. Ini beliau ini habaib, salah satu habaib yang mau disepuh di Jakarta, tinggal beliau. Beliau Masya Allah, tabarakallah.
Tapi terkadang orang-orang melihat, Masya Allah, Tabarakallah, tidak melihat. Orang melihat dari keadaan. Habib Hussein mah wanting mobilnya begitu-gitu aja. Mendingan Habib yang ono mobilnya Alphard. Ente cuma ngelihat mobil AB ini Kijang. Ente cuma ngelihat mobil AB Avanza. Tetapi ketika ente melihat dengan mata batin ente, ternyata beliau sedang menunggangi daripada mobil yang di dalamnya penuh dengan keberkahan yang akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Allah Muhammad. Jadi ini hari, kalau kita bicara akikah udah biasa, tetapi kita bicara minas sa'adah, kecintaan, kebahagiaan. Kenapa? Bahagia lahirnya daripada cucunya Nabi Muhammad. Sehingga ketika masih ada cucu-cucu Nabi Muhammad yang menghidupkan tarikahnya Nabi Muhammad, Allah akan jauhkan daripada bencana, Allah jauhkan daripada mara bahaya. Dan ini jaminan yang termaktub di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wa Usul Al-Hikamiyah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ada Habib keturunan Nabi tapi akhlaknya amburadul? Tuh Habib tukang mabok, tuh Habib tukang berantem, tuh Habib tukang begini, alhasil maksiat demen dilakukan. Bagaimana? Al-Habib Abdullah menjawab di dalam kitab tersebut. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad? Ketika ada habaib berbuat seperti itu, jangan kau hina, jangan kau caci karena perbuatannya, tetapi tetaplah cintai dan hormati mereka dengan kehabiban yang mereka punya. Jadi kalau ada Habib mabuk jangan lo hina. Ya Habib mabuk, Habib model apaan? Yo Habib nyopet, Habib apaan itu? Wah Habib narkoba. Biarkan Habib dengan narkobanya, tetapi kita wajib menghormati, wajib ihtiram kepada beliau dengan penghormatan yang azim, penghormatan yang besar. Karena apa? Ada darah Nabi Muhammad di tangan beliau dan di dalam diri beliau. Jadi wajib hormatin. Lalu bagaimana kalau antum ahli ilmu, antum tahu hukum, nasihatin tuh Habib bi akhlakil karimah, dengan akhlak yang bagus. Habib, ani cinta antum Habib, tetapi ani sayangkan ya Habib. Kenapa darah yang menetes di darah antum darah kemuliaan, tetapi antum rusak dengan kemaksiatan yang antum lakukan ya Habib. Ini namanya antum sayang sama Habib. Habib Abdullah mengecam orang-orang yang mengatakan, oh biarin aja, itu kan Habib, mau mabok mau apapun, ya nanti Rasulullah juga ngasih syafaat buat beliau. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab tersebut mengatakan, seandainya seorang Habib berbuat kebaikan, Allah akan balas kebaikan tersebut berlipat ganda dibandingkan dengan orang-orang selain habaib. Tetapi apabila ada habaib berbuat maksiat, berbuat kerusakan, lalu dicontoh oleh orang-orang yang bukan habaib, maka Habib tersebut akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Na'udzubillahi min. Urusan syafaat, urusan tolong mah urusan datuknya, bukan urusan kita. Oleh karena itu keberuntungan kita doakan semoga Muhammad Dalail Syamil ini menjadi anak yang soleh, bisa meneruskan perjuangan daripada datuknya. Kita udah rindu sama Habib-Habib yang Masya Allah seperti Habib Salim Jindang. Kita rindu kepada Habib yang model kayak Habib Rizik Syihab, Masya Allah. Amin. Rindu kan Habib Rizik? Rindu. Ada gak Habib yang model kayak gitu sekarang? Gak ada. Kebanyakan Habib pengen dicintai, nggak pengen dibenci. Betul? Pengennya dicintai. Kalau Habib Rizik berjuang, mau dibenci, mau dihina, tetap beliau berjuang. Semoga Muhammad Dalail Syamil ini biasa kayak begitu nih. Kebanggaan buat orang tua, betul? Betul. Sekarang Anda pengen tanya, antum semua siap cinta habaib? Siap. Siap bersama habaib? Siap. Siap ngikutin tarekahnya Nabi Muhammad? Siap. Siap cintain habaib? Siap. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum. Jangan takut kalau ada hati dalam hati kita al-mahabbah ila ahli baitin Nabi, ada kecintaan kepada ahli baitnya Nabi Muhammad, maka antum bakal selamat dunia akhirat. Enggak bakalan rasa cinta itu mendiamkan kita masuk ke dalam neraka.
Sebab kenapa? Nanti ketika masuk ke dalam kubur, masuk di yaumul hisab, diperiksa dosa kita banyak, yang diperiksa cuma satu. Terdapatkah di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur? Di dalam kitab Safinatun Najah syarahnya Kasyifatus saja dijelaskan makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu apa. Di antaranya kalimat Muhammadur Rasulullah yaitu hubbi ala baitin Nabi, yaitu mencintai daripada ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu ditambahkan rasa cinta kita kepada keluarganya Nabi Muhammad. Sebab kenapa ibadah kita nggak bisa menolong kita? Meskipun antum sholat jidat hitam 24 jam antum lakukan buat ibadah, tetapi ada bughd fi qalbik, di dalam hati kalian ada kebencian kepada ahlu baitnya Nabi, maka sholat antum nggak bisa menolong antum daripada nerakanya Allah. Puasa yang antum lakukan nggak bisa menolong antum daripada azab di dalam kubur. Zakat, sedekah yang antum berikan di jalan Allah nggak bakalan bisa menolong antum daripada siksanya malaikat Zabaniyah. Karena apa? Gara-gara kebencian kepada ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua diberikan keberkahan taufik wal hidayah. Selalu kita berkumpul bersama orang-orang yang saleh, selalu kita berkumpul bersama ahli baitnya Nabi Muhammad, dan selalu kita nanti dapat syafaat daripada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mohon maaf, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.